kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Putri? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, nanti akan melakukan proses coachingnya ya hari ini. Boleh Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Boleh. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Putri. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pasti tentang kompetensi inti coachingnya ya Putri ya. Yang pertama tentang kehadiran yang penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya ya Putri ya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua Ibu mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Yang lebih spesifik sih yang saya kembangkan yaitu Putri mendengarkan aktif, yang kedua kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu Yuli dapat itu apa? Begini Putri, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara langkah-langkah seperti itu. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Putri. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya Putri, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Santi. Bu Yuli, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ini mau bercerita Bu tentang yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu. Baik Bu Santi, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi Bu? Begini Bu, saya kan baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah Bu. Waktu supervisi tadi saya mengajar, pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan Bu ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya Bu. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya ini tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks Bu.
pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Oh begitu Bu Santi. Kira-kira hambatan yang menyebabkan Ibu Santi tadi tidak menggunakan buku? Iya Bu, saya sudah terbiasa Bu mengajar tanpa buku Bu. Jadi materi yang saya ajari itu sudah saya kuasai Bu. Apa kelebihannya Bu Santi yang disarankan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas Bu menyampaikan materi dalam hal apapun, implementasi dari Merdeka Belajar itu Bu. Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel, ilmu internet. Iya Bu, itu sudah saya gunakan Bu. Menurut Ibu gimana Bu? Menurut saya, menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid. Ya Bu Santi? Kalau saya pikir kembali ya Bu, penggunaan buku teks itu tidak menghambat Bu ekspor murid Bu, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran Bu. Iya, saya setuju dengan Ibu Santi. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik Bu Santi. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Santi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama ya Bu, saya akan menghadap kepala sekolah dulu ya Bu. Saya akan menyampaikan permohonan maaf karena saya membuat kecewa kepala Bapak pengawas Bu. Kalau memang kemungkinan ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas, saya rasa saya mau Bu dan tidak akan menimbulkan masalah paham Bu nantinya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Pak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan sumber belajar diantaranya buku teks, internet, video, pembelajaran, dan tujuan supaya murid-murid dapat mengekspor materi dengan merdeka belajar Ibu. Bagus sekali rencana Ibu Santi, mudah-mudahan berhasil ya. Iya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu Santi ini? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber ekspor untuk materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan belajar dengan baik Bu. Murid-murid saya itu senang Bu dalam kegiatan ekspor materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan melakukan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu. Wow, bagus sekali Bu Santi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai yang Ibu Santi harapkan. Terima kasih banyak ya Bu Yuli waktunya untuk sharing-sharing bersama saya. Mudah-mudahan kita semua jadi guru yang baik ya Bu. Amin. Dan dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Ya, sama-sama Bu Santi. Baik Bu Yuli, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Putri, tadi berjalan dengan lancar baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, Ya Bu. yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Ya Bu, tadi selama kami coaching tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, inspeksi, kemudian rencana aksi nyata dan tanggung jawab. Kemudian saya juga mengalih potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik, jadi Bu, sudah berhasil ya Bu? Ya, sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya mau juga ada beberapa catatan ya Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada
coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Yuli sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach ya Bu Yuli, sudah fokus terhadap coach. Arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh dengan, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Ibu Yuli sudah lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, begini Putri, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya mendalami, memahami alur cerita lagi. Sudah itu untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih juga Putri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Ibu Santi. Gimana kabarnya Bu Tri? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Santi kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bu Tri. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian Bu. Menurut Ibu nih pada coaching kali ini, coach dan coacher, nanti saya amati ya Bu sesuai dengan nilai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau tidak? Terus jangan lupa pada saat melakukan coaching Ibu menanyakan beberapa pertanyaan kepada coacher dan coacher mendapatkan respon dan tanggapan pertanyaan Ibu. Nah, jangan lupa juga Bu sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, untuk pertama pertanyaan saya Bu, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini? Potensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama persen atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi persentase sama perhatian penuh Bu ya. Pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi bagaimana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi nanti Bu? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu ini pertanyaan terakhir nih Bu. Indikator apa sih yang ingin Ibu sampaikan pada saat Ibu nanti melakukan coaching? Saya ingin coacher saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Ibu, kalau begitu semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu. Selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer saya akan mengamati coaching Ibu yang Ibu lakukan dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian prosesnya nanti akan bisa kita laksanakan meningkatkan semangat Ibu ya. Silahkan Bu, silahkan lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Santi kesempatannya. Oke Bu Tri. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana kabar Bu Tri? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu Yuli ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu Tri, betul. Ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Bu Tri. Mungkin setelah sharing dengan Ibu Tri, mungkin saya sedikit lega dan saya bisa mendapatkan solusi permasalahan yang saya miliki Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa nih yang Ibu sampaikan? Begini Bu Tri, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan menyampaikan materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah, lagi-lagi ceramah, padahal kan kita kenal diketahui bersama ya Bu Nah, perkembangan zaman semakin maju. Jadi, teknologi ke pembelajaran semakin pesat Putri. Guru-guru di sekolah itu sebenarnya tidak mau menjadi perubahan. Jadi, yang hanya mengandalkan metode konvensional saja ya Putri. Sehingga pelajaran jadi kurang bervariasi Putri. Oke, kalau saya garis bawahi ini yang berarti permasalahan dari Ibu Yuli ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu ya Bu? Betul Bu Tri, kurang bervariatif, baik masalah media ataupun model pembelajaran masih yang model yang lama saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu Tri, yang saya dapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu Tri. Oke, jadi yang Ibu Yuli harapkan ini adanya perubahan ya Bu? Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau dapatkan? Begini Bu Tri, saya adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metode, nah model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja Bu Tri menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz. Sekarang sedang maraknya Bu Tri yang kita gunakan mengandalkan metode ceramah saja, tanya tanpa adanya media apapun. Jadi yang lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode. Model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Yuli sekarang ini berada di level berapa nih? Putri, sepertinya kami masih di level 6 lah, karena di sekolah lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga level yang lebih tinggi itu lagi seperti agak sulit-sulit. Mungkin saat ini masih di level itu Putri. Oke, di level 6 di kondisi sekarang ini. Kira-kira di level berapa nih yang bisa diangkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Yuli? Mungkin bisa diadakan sampai level 8, yaitu Putri. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan yang kritik dari guru senior. Apabila level mungkin menjadi level 8, kualitas pendidikan saya menjadi lebih baik ya. Guru-guru menjadi aktif dan bervariatif dalam mengajarnya. Mungkin dari level 6 tadi ke level 8 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 6 ke level 8 ya Bu. Ya, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya Putri, saya tuh kan memikirkan
apa yang rencana dipindahkan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan memberikan seperti pendamping individu antar saya dengan rekan guru yang sejawat secara fase to fase, tapi berganti seperti itu Bu Tri. Oke, untuk rencananya nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin akan Ibu Yuli terapkan lagi? Mungkin Bu Tri nanti saya akan coba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Bu. Benar. Ibu Yuli ini pengen merencanakan tentang mentoring atau pendampingan pelatihan atau workshop ya. Nah, dari perencanaan itu kira-kira perencanaan yang lebih nyaman dan bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya Bu Tri, mentoring yang karena kalau untuk yang di pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu biaya yang banyak, juga waktu juga tidak sebentar Bu. Kemudian biaya juga karena mencari narasumber itu kan perlu biaya dan kompetensi. Jadi untuk mungkin saya lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring Ibu. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira siapakah yang bisa menjadi support Ibu atau yang bisa membantu Ibu? Ada sih Bu Tri, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan ke teman sejawat, rekan-rekan guru di sekolah, memang ahli dalam bidang IT atau teman-teman yang sudah menggunakan pembelajarannya tuh yang bervariatif dalam pembelajaran. Oke, berarti Ibu Yuli pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Ibu mau direalisasikan mentornya? Insya Allah Bu Tri, secepat ini mungkin minggu depan saya akan melakukan dan saya mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dan rekan-rekan sejawat. Saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Ibu Yuli bagus sekali ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu Tri, saya mendapatkan gambaran yang bagaimana caranya untuk menjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memangnya memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambar nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya ya Bu Yuli setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-ceritanya lagi. Dari percakapan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Ya, semoga rencana-rencana Ibu Yuli untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu Tri, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah itu mendengarkan keluh kesah dari saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa juga berubah di dalam sekolah saya. Sama-sama Bu Yuli, mungkin lain kali kalau ada ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tri, dadah. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Santi. Bu Tri tadi kan sudah melakukan coaching ya sama Bu Yuli. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu masalah pasca observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi Bu terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan?
Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, kalau begitu Bu Yuli, menurut saya sih sebagai observer ya, dari yang proses coaching Ibu lakukan bersama Ibu Yuli tadi sudah berjalan baik dan sesuai dengan alur Tirta Ibu. Saya juga sudah berusaha sebagai ibu, Bu Tri ini udah berusaha menggali beberapa pertanyaan dari Ibu Yuli dan berusaha juga menemukan solusi yang dari permasalahan Ibu Yuli. Tadi saya melihat juga di coaching tadi sudah Ibu lakukan sesuai prinsip coaching loh Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum kita menutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk menghasilkan coaching yang lebih baik lagi nantinya? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur coachingnya kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, bagus sekali Bu kalau begitu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat ya Bu Tri ya. Terima kasih Bu Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Waalaikumsalam Bu Yuli. bagaimana kabarnya hari ini Bu Santi? Alhamdulillah Bu Yuli sehat. Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Santi akan melakukan proses coaching hari ini ya. Oke, dalam sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bu Santi. Boleh nggak Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Santi sampaikan. Dan jangan lupa Bu, yang harus sesuai juga dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh sekali Bu Yuli, silakan. Begini Bu Santi, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu pada coaching pada hari ini, yang pertama itu kehadiran penuh Bu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ada 3 ya? Iya. Kompetensi terdiri dari kehadiran penuh atau presentasi, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, keaktifan, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya itu yang berbobot ya Bu ya? Iya Bu. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan dan Ibu lakukan observasi ya Bu? Yang ingin saya lebih kembangkan itu Bu adalah mendengarkan secara aktif Bu. Jadi pada saat saya melakukan coaching nanti, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Oh baiklah Bu, jadi ada 2 ya Bu Santi ya, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan, keaktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Sudah itu, nah kira-kira Bu Santi indikator ketercapaian yang Ibu dapat itu seperti apa? Maunya saya sih Bu, ketercapaian yang saya inginkan itu pada saat coaching yang saya lakukan adalah si coach mendapatkan solusi dari permasalahannya
dengan cara coach tersebut menyelesaikan masalahnya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu, Bu. Baik, Bu. Jadi indikator yang tercapai itu pada saat coaching sudah menentukan sendiri ya solusinya permasalahan. Baik Bu Santi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi kembali ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Santi. Apa kabarnya Bu Tri? Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu Santi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya ya Bu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Santi. Mungkin setelah saya sharing dengan Ibu Santi, hati saya sedikit lega dan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya miliki. Oh, kalau begitu kira-kira apa sih Bu ceritanya Bu? Silakan Bu cerita aja. Begini Bu, ini saya memiliki salah satu siswa kurang semangat dalam belajar dan dia selalu lambat dalam mengerjakan tugas. Oke Bu, kalau gitu saya garis bawahi nih Bu ya, permasalahan Ibu ini siswa yang tidak semangat belajar sama siswa ini selalu terlambat ya dalam melaksanakan tugasnya ya. Ya betul Bu. Kira-kira apa sih Bu yang ingin Ibu lakukan dalam percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan terhadap anak tersebut. Oh, jadi Ibu ini berharap ada perubahan nih sama anak tersebut. Kira-kira perubahan apa ya Bu? Saya ingin adanya perubahan terhadap anak tersebut. Dia bisa semangat dalam belajar, serta aktif dalam pembelajaran, dan tidak lambat lagi dalam mengerjakan tugas. Oh iya Bu, bagus sekali kalau begitu. Jadi anak itu bisa mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, terus anak itu bisa ada perubahan yang lebih baik. Oh iya Bu, bagaimana lagi Bu ya akan Ibu lakukan? Kira-kira nih Bu, apa ya penyebab anak itu sering terlambat belajar? Kemarin pernah saya tanyakan kenapa dia kelihatan tidak semangat. Alasannya karena dia tidak sempat sarapan sebelum pergi ke sekolah. Apakah sering Bu dalam pelajaran dia terlambat belajar? Iya, kira-kira begitu Bu. Kemungkinan karena dia tidak sarapan sehingga dia tidak semangat dalam belajar. Terkadang dia lesu, tidak bertenaga, dan tidak aktif dalam belajar, dan membuat dia selalu lambat dalam mengerjakan tugas. Baiklah Bu, di sini Putri ini kan penyebabnya sudah tahu ya, kurang semangatnya si anak itu karena si anak ini tidak sarapan, terus mengerjakan tugasnya sering terlambat. Menurut Ibu dalam pembelajaran sehari-hari itu mengapa sih anak itu sering terlambat Bu mengerjakan tugas? Ada Bu, setelah saya telusuri dan saya tanyakan lagi lebih dekat kepada anak tersebut, kenapa kamu tidak semangat belajar? Dan dia menjawab karena belum sarapan. Dan saya tanyakan lagi, kenapa ibumu tidak menyiapkan sarapan? Kemudian anak tersebut berkata bahwa ayah dan ibunya berdagang dan pergi ke pasar jam 3 pagi dan belum pulang saat dia mau pergi ke sekolah, sehingga tidak ada yang menyiapkan dia sarapan dan ibunya hanya memberikan uang jajan saja. Itu pun saat malam hari uang diberikan. Mungkin itu alasan yang menyebabkan dia tidak semangat dan lambat dalam belajar. Oh begitu ya Bu, untuk kedepannya nanti apa yang ingin Ibu lakukan agar anak ini semangat lagi dan aktif dalam pembelajaran sehingga tidak terlambat dalam mengerjakan tugas. Rencana ke depan saya akan berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut, khususnya pada ibunya, karena ibunya harus tahu bagaimana kondisi anaknya di sekolah,
seorang ibu berkewajiban untuk menyiapkan makan anaknya sebelum berangkat sekolah, sehingga anak tersebut menjadi semangat dalam belajar dan memiliki tenaga dalam beraktivitas, dan anak tersebut tidak lambat lagi dalam mengerjakan tugasnya, serta ibunya harus aktif dalam membimbing anaknya belajar di rumah, bukan hanya mencari uang saja, namun memperhatikan anak yang tersebut. Nah, kira-kira begitu Bu rencana koordinasi saya dengan ibu anak tersebut. Oh, bagus sekali itu Bu. Kira-kira rencana apa sih yang akan Ibu lakukan Bu? Ya, prioritas utama saya adalah anak tersebut dapat berubah dan tidak lambat lagi dalam mengerjakan tugas serta semangat dalam belajar. Oh, bagus sekali Bu langkah-langkah Ibu itu. Ada langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan? Ya, mungkin selain dengan berkoordinasi dengan orang tua tersebut, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa mendampingi saya ketika berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut, dan meminta kepala sekolah juga memberikan arahan kepada orang tua tersebut dalam membimbing dan memperhatikan anaknya sehingga anak tersebut bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Tri. Kira-kira gambaran apa nih komitmen yang akan Ibu lakukan agar siswa tersebut bisa semangat dan aktif kembali belajar? Komitmen saya yaitu saya akan selalu memantau dan memperhatikan anak tersebut untuk semangat dalam belajar dan selalu membimbingnya agar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Dan saya akan menanyakan anak tersebut dengan orang tuanya di WA setiap harinya sebelum berangkat sekolah, sehingga anak tersebut sudah sarapan sebelum ke sekolah. Dan apabila dia datang belum sarapan, meminta anak tersebut untuk sarapan terlebih dahulu, entah beli makanan di kantin sebelum pelajaran dimulai, sehingga anak tersebut bisa fokus dan aktif kembali dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu Tri, apa yang Ibu sampaikan hari ini semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Tetap semangat Bu Tri. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa terjadi perubahan pada siswa saya di kelas. Sama-sama Bu Sri, mungkin lain kali kalau ada yang mau Ibu bicarakan silakan Bu ya, hubungi saya saja. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Tri lain kali. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Santi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya dengan Ibu tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Yuli berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu tadi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pembelajaran? Tadi selama coaching nih Bu ya, saya melakukan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik, jadi Bu Santi yang sudah berhasil tadi sudah melakukan proses coaching ya, sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan yang tadi saya mau. Juga beberapa catatan Bu Santi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach tadi ya. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi, menemukan tanggung jawab yang ada pada dari coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu. Nah, saya sudah mendengar Bu Santi percakapan Ibu dengan Ibu Tri tadi atau kehadirannya penuh, kemudian Ibu Santi mendengarkan aktif. Tentunya
Ibu Santi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu yang berbobot Bu Santi sesuai dengan kata kunci ya yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa. Apa yang Ibu lakukan untuk proses coaching yang disampaikan oleh coach tadi? Ya, mudah-mudahan Ibu Santi sukses ke depannya, diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu Santi, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang dikembangkan berdasar melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, mendalami alur tirta Bu, biar nantinya saat saya melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi Bu. Ya, baik Bu, luar biasa yang Ibu Santi mendalami lagi yang alur tirtanya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini yang Ibu lakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih.